Kembali kita di acara NTD Data Ignite 2025 dan kita sekarang akan masuk ke dalam salah satu sesi yang I personally think this is also very interesting because not only that we get to see sebenarnya sekarang perkembangan tentang AI dan transformation itu seperti apa, but we get to see the real use cases on how these organizations come to optimize and utilize all of the technology that is available today. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin tentang inovasi, kita ngomongin tentang AI, kita ngomongin sustainability, gimana ya kira-kira perusahaan-perusahaan ini menggunakan ataupun memanfaatkan apa yang sudah ada. We're going to talk about how specifically Indonesian companies here are embracing the future of AI. Ini akan menarik sekali, narasumbernya datang dari perusahaan-perusahaan yang pastinya juga sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya. Sangat kompeten juga di bidangnya para speaker kita, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Editor-in-Chief dari CIO Insight. Sosok yang kayaknya udah familiar sekali buat kita semua, apalagi kalau datang di acara NTT Data pasti udah kenal. Kita kasih tepuk tangannya for our moderator today, Mas Wisnu Nugraha. Welcome. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cinta tidak ibarat perangko yang menuntun pulang kemanapun abang pergi. Halo semua, saya Wisnu Nugroho yang akan menjadi moderator pada sesi siang ini. Oke, lumayan lah ya, lumayan. Oke, terima kasih sekali lagi. Perkenalkan, saya Wisnu Nugroho, pujaga galau yang sehari-hari menjabat sebagai Editor-in-Chief dari CIO Insight. CIO Insight adalah media yang fokus mengangkat perspektif IT leaders perusahaan Indonesia. Jadi kalau tertarik dengan konten seperti itu, silakan subscribe di YouTube di CIO Insight. Oke, seperti tadi judulnya, kita akan mengangkat sebenarnya apa sih transformasi digital yang telah dilakukan atau implementasi AI yang telah dilakukan untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Namun kita tidak hanya membahas yang baik-baik saja, kita akan juga membahas tantangannya karena berbagai studi menyebutkan bahwa implementasi AI itu sebagian besar juga nggak mencapai hasil yang diharapkan gitu ya. Studi terakhir MIT menunjukkan kalau di Gen AI hanya 5% tuh yang berhasil mencapai dari sisi pilot menjadi kemudian masuk ke production. Jadi AI memang menawarkan berbagai inovasi, berbagai kemungkinan, tapi memang harus dieksekusi dengan baik gitu ya. Jadi kira-kira ada 3 pertanyaan utama yang akan dijawab di diskusi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan Indonesia saat ini memanfaatkan AI dan apa saja lesson learn yang bisa kita ambil dari mereka. Yang kedua juga bagaimana kemudian kita bisa lincah berinovasi di era AI saat ini. Dan kita juga bagaimana tadi menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari implementasi AI. Tentu saja saya tidak menjawab pertanyaan ini sendiri, saya akan ditemani oleh para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Saya panggilkan narasumber tersebut. Yang pertama adalah Mas Paul Sugianto, Chief of Digital Strategy dari Astra. Silakan Mas Paul untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk Mas Paul. Silakan Mas. Di situ kalau ada kemiripan dari kita emang teman kuliah waktu di zaman dulu. Yang kedua adalah Mas Sigit Triwibowo, Head of IT and Digital IKEA Indonesia. Silakan Mas Sigit, tepuk tangan untuk Mas Sigit. Yang ketiga adalah atlet maraton kita, Pak Charles Budiman, Chief Digital Officer dari Maybank Indonesia. Silakan Pak Charles. Dan yang terakhir tentu saja tuan rumah dari acara ini, Pak Hendra Lesmana, CEO dari NTT Data Indonesia. Silakan Pak Hendra. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah bersedia menjadi narasumber di sesi diskusi kali ini. Mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan paling basic kali ya. Sejauh mana sebenarnya journey dari teman-teman dalam memanfaatkan AI, baik AI yang tradisional gitu kita nyebut ya, machine learning dan segala macam, sampai kemudian yang baru-baru kayak Gen AI gitu. Mungkin dari Mas Paul dulu Mas, kita kalau emang pasti banyak kalau implementasi AI di Astra, tapi yang paling impactful gitu bisa cerita nggak Mas? Sebenarnya kalau kita bicara tentang AI ini kita semua tahu bukan sesuatu yang baru ya. AI itu menjadi hype sejak kalau kita bilang adalah OpenAI
mendemokratisasi akses terhadap ke Gen AI. Tahu-tahu orang-orang menjadi, oh ya apa Gen AI menjadi hype. Tahu-tahu semua CEO tahu Gen AI itu apa, terus semua CEO langsung bilang ke semua CTO-nya, CIO-nya, ayo deploy AI, Gen AI, tapi at the end mereka masih jauh banget tentang apa yang kita butuhkan sebagai use case, business case untuk kita bisa gunakan AI-nya. Maupun itu pergerakan dari AI kemudian ke Gen AI, sekarang yang lagi ngetren lagi agentic AI, itu gimana sih perkembangannya, apa yang kita lakukan. Nah, secara bisnis kita selalu ngelihat apa sih keperluan bisnis kita dan apa yang kita bisa improve dengan teknologi yang ada. Jadi kita selalu mappingin dari kebutuhan bisnis kita dan apa yang kita mapping dengan AI-nya. Supaya kita nggak kebawa dengan arus. Ya. Contohlah kita pikirkan mungkin sekitar 2-3 tahun lalu itu metaverse lagi gila-gilanya kan. Oh semua harus invest ke metaverse. Tahu-tahu kita disuruh oh ya invest di metaverse ini, taruh di metaverse ini. Akhirnya apa? Karena kita sendiri harus ngeliat lagi kembali gitu. Kegunaan teknologinya apa yang bisa kita gunakan untuk bisnis. Nah, dalam metaverse contohnya itu saya kembali lagi. Web3 itu tujuannya tadinya semangatnya adalah merubah dari centralization menjadi desentralisasi. Mungkin teman-teman yang masih Gen Z mungkin gak merasakannya ketika masih awal-awal ya. Jadi, Mas Paul gak Gen Z? Enggak, sayangnya enggak. Ibu ada. Ibu ya. Nah kalau kita lihat tentang internet kan, dulu orang pada nulis blog, sekarang siapa yang nulis blog? Enggak ada, tahu-tahu semua digantikan dengan menulis di Instagram dan Facebook dan TikTok. Itu adalah perubahan di mana tahu-tahu yang tadinya kita semua decentralized berubah menjadi centralized, semua menggunakan Instagram, semua menggunakan Facebook, semua menggunakan TikTok. Nah kemudian ada pergerakan baru, yuk kita desentralisasi karena kita nggak mau memberikan terlalu banyak kekuatan terhadap perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Nah mulailah tema tentang desentralisasi. Lah terus metaverse gimana desentralisasinya? Sedangkan kamu butuh platformnya. Akhirnya ya kembali lagi. Yang invest di metaverse akhirnya ngelihat teknologinya belum cukup untuk menjangkau desentralisasi yang tadi mereka cita-citakan. Begitu juga tentang AI di perusahaan. Yuk kita mapping lagi tentang kebutuhan apa yang kita butuhkan secara bisnis. Dan bagaimana AI itu bisa membantu bisnis yang kita lagi jalankan. Jangan ngikutin hype tapi ngelihat ke kebutuhannya. Oke. Tapi kira-kira yang saat ini sudah diimplementasikan yang kelihatan kemudian dirasakan oleh Astra baik dalam meningkatkan efisiensi maupun juga kemudian meningkatkan pendapatan itu ada contohnya nggak? Oke. Mungkin sesuatu yang beda adalah sebagai konglomerasi kita agak berbeda gimana kita memanage teknologi dan digital ya. Nah, buat teman-teman ketahui Astra itu ada sekitar 300 company di dalamnya, sekitar 200.000 pegawai. Oke. Revenue-nya 300-an triliun gitu. Dan kita sangat profitable dan kita sangat menjaga cash flow. Nah, sesuatu yang baru sejak kita deploy sejak 2022 yaitu yang kita sebut dengan digital index. Nah, digital index itu adalah mengukur performance daripada perusahaan terhadap digital, yaitu adalah satu, kita buatnya tangible banget ya. Berapa revenue yang dihasilkan secara digital, berapa cost saving improvement yang dihasilkan secara digital. Nah, tahun ini kita akan mencapai sekitar 15 sampai 16 triliun untuk revenue secara digital dan juga cost saving dihasilkan secara digital. Jadi kita buatnya itu benar-benar tangible dan itu benar-benar termasuk juga ke dalam perhitungan bonus daripada perusahaan. Bonus lo gede dong berarti ntar ya? Terhadap 300T itu kecil. Oh oke. Yeah. Oke, sekarang masih gitu Mas. Ini kalau waktu sama kayak waktu kuliah tuh kalau ngomong berapa? Sekarang masih gitu Mas. Kira-kira dari retail apa pemanfaatan AI dan kemudian bagaimana itu berdampak bagi IKEA Indonesia? Oke, thank you Mas. Ya. IKEA itu retail company gitu ya. Jadi misi utamanya adalah bring better everyday life for many people. Meaning kita mau kasih showcase supaya tiap harinya orang-orang itu menjadi lebih baik gitu ya. Dan kita fokus di home furnishing dengan sedikit flavor di food. Yang mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, datang pasti cari makanan dulu gitu ya. Dan itu adalah misi kita. Lalu kalau di-linkkan dengan AI, saya setuju sekali dengan Mas Paul barusan bahwa please be careful dengan quote unquote nafsu
terhadap lingkungan yang di sekitar kita. Karena at the end semua harus balik lagi dengan kebutuhan bisnis. Untuk IKEA, objektif utama kita adalah bring customer experience dan bring customer journey yang lebih baik. Nah di konsep itu semua baru kita bermain dengan AI. Bagaimana kita bisa personalisasi e-commerce kita sehingga para pelanggan paham dan tahu bahwa ini memang yang saya cari. Begitu buka website, begitu buka apps, langsung disodorkan. Lo pasti butuh ini nih, bener nggak? Gitu ya. Lalu kita juga buka showcase di tempat lain. Kita sudah ada di Tokopedia, TikTok, kita ada di Shopee. Jadi mulai, kalian mau dari mana aja, kalian bisa cari produk kita. Dan di situ pun beberapa teknologi AI itu kita taruh. Jadi benar-benar segmented dan fokus terhadap memang tujuan utama kita running bisnis itu apa. Dan in this case, IKEA adalah again customer experience, customer journey yang kita attack di situ. Oke, sekarang Pak Charles, kalau finansial kayaknya banyak deh itu ya implementasi yang tadi lakukan. Iya. Nah kalau mungkin sebelum jawab pertanyaannya di Maybank kita melakukan apa ya? Will be interesting untuk saya share dulu mungkin kalau di industri perbankan sendiri gimana? Jadi besaran dulu habis itu baru masuk ke spesifik ke Maybank. Sebetulnya kalau kita bilang AI di industri perbankan itu bukan sesuatu yang baru. Udah beberapa tahun udah ada sebetulnya gitu ya. Malah even sudah ada tren pergerakan yang dulunya lebih AI itu dipakai untuk cost efficiency, sekarang lebih ke value creation malahan gitu ya. Tapi just to share beberapa use case yang biasanya dipakai di perbankan, contoh salah satu itu adalah credit scoring. Credit scoring apa sih? Itu kalau di perbankan, untuk teman-teman just to share, bank itu dapat uangnya dari mana sih? Bank dapat uang mainly dari selisih bunga yang kita dapat dari orang yang minjem uang dari kita dengan bunga yang kita harus bayar ke orang yang taruh uang di kita. Jadi selisih bunganya itu ya, bank dapat uang dari situ. Nah artinya apa? Pemberian pinjaman itu salah satu source utamanya kita mendapatkan revenue gitu kan. Nah tetapi kalau kita memberikan pinjaman, tentu kita harapkan sebisa mungkin di pinjaman balik ke kita. Jangan jadi macet kreditnya gitu kan. Nah yang tadi saya maksud AI dipakai di credit scoring adalah metode yang bisa kita pakai untuk mencoba memprediksi pada saat ada satu orang mau minjem uang ke kita. Kalau lihat profilnya, kalau lihat transaksi historinya, etc. Prediksinya orang ini aman gak ya kita pinjemin uang. Itu credit scoring. Contoh lainnya lagi yang biasa dipakai di perbankan adalah untuk fraud detection. Nah ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya. Banyak ada fraud ini, fraud itu gitu ya di mobile banking atau apa. Nah ini juga thanks to AI, as long as you use it properly, kayak tadi Mas Sigit, Mas Paul juga bilang gitu ya. It can help you untuk coba memprediksi juga nih dari transaksi yang dilakukan oleh seorang nasabah. Ini ada yang aneh apa enggak gitu kan di situ. Kalau di Maybank sendiri kurang lebih sama, itu juga kita sudah lakukan dan pada saat ini kita juga sedang menggodok beberapa ide lainnya, penggunaan AI dan juga Gen AI juga. Mungkin gitu Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Pak Hendra, ini menarik nih, tadi di pembukaan kan Pak Hendra bilang, yaitu kita harus fokus sebenarnya, bahwa sebenarnya AI itu kita sebagai tools, dia hanya sebagai tools gitu ya. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi tadi bisnis problem yang ingin kita selesaikan dan kemudian bagaimana AI bisa menjadi bagian dari solving this business problem. Betul. Jadi kira-kira emang seperti itu konsep yang tadi entity sodorkan dan kemudian tiga narasumber ini juga sepertinya sepakat nih. Betul. Jadi memang kalau tadi Pak Charles ngomongin dunia banking ya, saya mau lihat dari sisi inovasi sendiri sih. AI ini kan salah satu inovasi teknologi gitu ya. Jangan berpikiran bahwa inovasi teknologi ini bisa menghilangkan world hunger. Nggak akan bisa kan. Bukan seperti itu. Inovasi teknologi itu akan tepat guna pada waktu intentionnya spesifik. Itu. Jadi kita nggak mungkin istilahnya pakai HP kita untuk bersihin sepatu gitu kan. Ini canggih nih, puluhan juta gitu, bersihin sepatu memang bisa. No.
Nah, makanya tadi saya ngomong seperti itu. Mungkin kalau lebih lanjut ada Charlie, I won't steal your thunder, so I won't talk about any of the use cases. Tapi yang kami alamin sendiri, entity data, karena kita memanage banyak sekali environment di klien, termasuk cyber security-nya. Bisa dibayangkan nggak kalau misalnya kita nggak pakai AI untuk menganalisa semua insiden security. Itu butuh berapa ratus ribu security analis gitu kan di seluruh dunia. Eventnya mungkin bisa sampai triliunan kali dalam setahun itu. Nah kan nggak mungkin. Jadi malah intentionnya itu adalah memanusiakan manusia. Humanizing the human gitu. Memanusiakan manusia agar fokus saja manusianya gitu. Yang lain bisa dikerjain sama AI-nya. Termasuk yang tadi itu, kalau misalnya ada insiden security, ya mereka cepet sih kalau AI-nya cari tahu gitu. Terus ada beberapa yang dijadikan exception, ini kayaknya beneran ada serangan, barusan diserahin ke manusianya. Seperti itu. Jadi memang ya harus intentional. Oke, berarti kira-kira udah kebayang tuh ya. Tadi dari sisi retail kayaknya tadi ngomongin soal bagaimana dia bisa memberikan rekomendasi yang lebih baik. Kalau perbankan tadi credit scoring, kemudian juga fraud detection, kemudian dari entity data yang punya klien banyak itu untuk bagaimana dia bisa meningkatkan human-nya gitu. Jadi human-nya mengerjakan yang penting-penting saja, yang standar-standar dikerjakan oleh AI gitu ya. Tapi sekarang kita ngomongin Gen AI nih. Gen AI itu kan hype banget nih 2-3 tahun terakhir gitu ya. Dan ini kan jenis AI yang bisa kita gunakan gitu. Jadi gitu proximity, kedekatannya deket banget gitu. Kita bisa menggunakan ChatGPT, dapat segala macam gitu. Dan mungkin itu juga dirasakan oleh board of management gitu. Dan ketika mereka menggunakan itu mungkin langsung terpukau dan akhirnya jadi pengen gitu ya. Nah mungkin saya punya pertanyaan bagi entah salah satu dari 3 narasumber kami, bisa nggak bawa kami ke board meeting gitu dan apa sih pandangan mereka gitu terhadap Gen AI ini? Apakah emang ada dorongan pakai dong, masa perusahaan segede kita nggak pakai Gen AI yang keren ini gitu? Bisa nggak bawa kami ke sana dan untuk menggambarkan sejauh mana sebenarnya manajemen itu memahami konteks dari Gen AI tersebut? Siapa yang bisa jawab? Mas Paul, Mas Sigit atau? Saya Mas dulu Sigit? Ya silakan Mas. Gitu ya. Ya di board meeting selalu menyampaikan bahwa we have business problem, how to handle it, how to tackle it fast dan tepat sasaran. Jadi tidak ada tuh diskusi di board selalu bilang pokoknya besok gue mau pakai AI. Nggak ada itu. Berarti udah ada kesadaran itu ya? Itu pandangan yang salah kalau menurut saya. Kalau sampai ada salah satu board ngomong begitu, dia nggak tahu konteksnya bisnis. Nah, pada saat kita punya bisnis problem, di situ kita di-challenge. How our life make easier to solve the problem. Then kita mikir dengan teknologi AI ini. Karena traditional way mungkin dilakukan 1 tahun jumlah 10 orang dengan tingkat error 50%. Nah, how technology can help us to make it effective, efficient, dan bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan. Kurang lebih itu diskusi yang selalu ada di board meeting. Jadi kita sebagai teknologi expert internally, ya kita harus updated apa yang bisa kita put in the table. This is what happen outside. Your business issues can be solved with this. Let's try to do it. Kalau Mas Paul ada sharing nggak Mas? Apakah ada ekspektasi seperti itu atau memang sama seperti Mas Sigit bahwa memang ya bisnis pun tahu bahwa AI itu hanya tools itu? Untuk seseorang belajar kan ada 2 cara ya. Ya. Satu belajar sendiri mencari info atau satu mendapatkan info dengan diajari, jadi mendapatkan education. Nah, yang pertama ini kan dari orangnya sendiri, jadi dia harus sendiri belajar mencari info dan lain-lain. Itu termasuk juga untuk board, mereka juga harus belajar sendiri. Yang kedua ini kita lakukan jadi namanya education, jadi reskilling, upskilling daripada pegawai Astra sampai ke manajemennya. Nah, kita punya namanya master class digital, immersion class dan juga education namanya Astra Digital Academy untuk mengedukasi mereka. Nah,
Di masterclass ini kenapa kita pakai nama masterclass ya karena memang tujuannya mengeducate 300 daripada management level di Astra. Di sana kita educate apa sih Gen AI supaya orang gak salah kaprah seperti yang waktu itu. Ketika tahu-tahu orang bilang hype tentang metaverse dan lain, kita bilang kita enggak. Kenapa? Kita jelaskan kenapanya. Begitu juga tentang Gen AI supaya orang mengerti Gen AI itu apa dan gimana kita bisa menggunakannya di industri atau di manufacturing. Karena kita harus bantu mereka untuk membantu mereka teredukasi sehingga mereka pun bisa tahu arah yang baik mau kemananya. Nah makanya kan selalu ya untuk belajar dua hal. Satu belajar sendiri atau diajarin. Dari kita ngebantu dengan mengajarinya gitu. Nah itu lewat Astra Digital Academy-nya kita gitu. Oke. Nah mungkin tanya selanjutnya sekarang. Kayaknya emang kita udah paham bahwa ternyata memang hampir semua manajemen udah paham gitu ya bahwa Gen AI itu hanyalah tools. Sekarang kita ngomongin ke tantangan gitu ya. Saya pengen nanya ke Pak Charles kali Pak. Sebagai industri finansial kan banyak banget ya aturannya ya. Karena saya ngomong sama salah satu CIO, saya tanyain, saya CIO perbankan gitu. Apalagi perbankan global. Saya tanyain tantangan terbesar apa Pak gitu. OJK dia bilang gitu. Karena banyak aturan. Mungkin enggak lah kalau Pak PBB, enggak lah ya. Enggak kalau Pak PBB. Tapi kira-kira tantangannya apa untuk industri finansial, apa sebenarnya tantangan dalam mengimplementasikan AI? Ya. Kalau ditanya challenge atau tantangan di industri perbankan memang enggak sedikit ya. Itu juga salah satu alasan kenapa saya suka lari maraton untuk lari dari kenyataan terkadang. Kidding. So benar banget Mas, kalau kita ngomong penerapan AI, Gen AI di industri perbankan nih tidak selalu seindah yang kelihatan dari luar. Kalau saya bisa summarize ada 4 tantangan yang saya lihat ya di perbankan. Satu adalah data privacy. AI pakai apa? Sumber yang dipakai itu apa? Data. Ya kan? Di perbankan we own so many data yang sifatnya amat sangat sensitif. Data dari nasabah tentunya yang nggak bisa kita sembarangan pakai. Kalau sampai salah pakai bakal rame ceritanya gitu ya. So data privacy is one thing. The second thing yang juga nggak kalah pentingnya adalah bias dan fairness. Dalam arti apa bias ini? AI kalau kita nggak tepat memakainya gitu ya. Saya ambil contoh konkret deh. Credit scoring yang tadi saya pakai gitu ya. Memakai data kita lihat ternyata kebanyakan yang apply buat pinjaman itu adalah gendernya lelaki misalkan gitu ya. Yang perempuan dikit. Kalau kita biarkan AI bekerja dari data doang menganalisa gitu doang, itu bisa bias. Bias dalam arti wah kalau perempuan agak mesti lebih hati-hati karena kebanyakan itu laki. Terkait juga dengan fairness, itu sama sekali nggak fair, sama sekali nggak benar tentunya cara gitu kan. Tapi the thing adalah it happens if you don't look at it properly. Poin ketiga tadi sudah disebut sama Mas Wisnu dari sisi regulator. Nah kalau dari regulator ini ada 2 hal. Satu, tentunya pada saat ada regulasi, bank wajib harus ngikutin aturan yang ada. Terkadang memang bagus, objektifnya bagus, tapi juga bisa membatasi juga, tapi objektif bagus lah ya. Challenge kedua kalau terkait dengan regulation adalah, even at the regulation level sendiri pun, regulasinya juga kita di Indonesia belum di level yang fully mature. Masih berkembang juga, kita juga masih banyak mencari tahu juga. Nah, poin keempat challenge-nya di Indonesia kalau saya lihat ya, dan ini amat sangat mendasar sekali, yaitu keterbatasan SDM dengan knowledge dan skills yang tepat. Oh, oke. Wah, kebetulan ada banyak mahasiswa di sini. Ada berapa mahasiswa di sini? Jadi bisa tuh. Ini kuliahnya benar. Calon-calon ini ya untuk masa depan ya. Nanti kalau mau ke Maybank kasih tahu ya. Tapi the thing adalah gini, AI sendiri tuh at the end of the day is a tools. It's a vehicle, right? But in order for you to use the vehicle, you need to make sure that you have a good driver. You can have a great car, but if you don't have the right driver, Ferrari disupirin dengan yang orang baru belajar,
kecelakaan atau ya penyok sana sini gitu kan. So the 4 point adalah quality dari SDM itu juga challenge juga di situ. Gitu Mas. Oke. Nah mungkin salah satu dari itu, mungkin tadi ngomongin ada 4 kali ya. Solusinya gimana? Kalau soal people gimana Maybank kemudian mengencourage, mendorong talenta dalam Maybank untuk kemudian menjadi champion di sisi AI ini? Apa yang dilakukan? Spesifik kalau untuk ke people yang kita lakukan adalah across different level. Mulai dulu harus dari yang atasnya dulu. Oke. Mulai dari level BOC kita, BOD. Kita sendiri juga dapat training, perkenalan tentang AI sendiri itu apa. Saya sendiri waktu itu sempat dikirim ke INSEAD, bukan dari Perancis, yang di Singapura, khusus untuk tentang AI sendiri gitu ya. Dan di level manajerial menengah ke bawah juga dapat juga itu. Itu sudah menjadi kurikulum yang udah bukan eksklusif lagi, hygiene. Harus ada. The thing adalah if we don't do that, then we're not going to be equipped enough untuk ngedrive itu. Oke, terima kasih. Sekarang masih Mas, kalau tantangan dari sisi IKEA sendiri saat ini untuk industri retail lah ya, kira-kira apa tantangan terbesar dalam memanfaatkan AI tersebut? Oke. Banyak sekali sebenarnya ya. Pertama dari sisi persaingan. You name it, retail itu sekarang banyak sekali. Kita keluar rumah satu cluster aja, itu udah showcase retail semua. Yeah, nah, how we compete all the competition? Gimana kita bisa stand out? Gimana kita bisa close to the customer? Seperti tadi saya bilang, kita buka semua channel yang membuat customer lebih mudah untuk bisa mengakses kita. Kita buka komunikasi bagaimana customer bisa tahu bahwa this is the best product for you. Di sisi lain, behavior customer berubah. Dulu masih suka datang ke store untuk beli sesuatu. Sekarang contoh yang paling simple, supermarket. Pasti pada mager kan ke supermarket. Sementara convenience store di mana-mana ya. Depan ada Indomaret, ada Alfamart, ngapain gua harus ke supermarket. Sama, ini juga behavior change yang harus kita tackle. Gitu ya. That's why makanya bagaimana kita dengan customer benar-benar bisa very close. Bagaimana at any time customer bisa engage dengan kita. Di sisi lain para kompetitor dengan bujuk rayunya juga tentunya memberikan gimmick-gimmick yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau IKEA tidak seperti itu. IKEA lebih ke arah bagaimana kita membangun komunikasi, memberikan channel yang seluas-luasnya, dan kita menjaga quality bahwa produk kita yang terbaik. Oke, berarti AI bisa berperan dalam tadi memindahkan orang ketika mengakses. Selama ini kita kalau aku mau beli meja gitu kan ke IKEA store, tapi sekarang aku bisa beli dari rumah gitu ketika scrolling mau tidur gitu. Itu sekarang AI bisa menjebatani dari dua dunia itu kira-kira. Betul, sampai kita juga akan paham barang itu ada di mana, kapan bisa dikirim ke kita, apakah kita butuh dirakitkan, apa kita suka ngerakit sendiri. Jadi benar-benar customer journey-nya tuh harus kita bantu customer menggunakan teknologi supaya mereka paham. Di sisi lain, balik lagi tadi yang Mas Charles bilang bahwa transactional data in the past is really important for us untuk benar-benar paham, kita personalize masing-masing customer kita. Oh kamu tuh sukanya ini, tenang kita ada produk promo nih, ayo beli gitu. Oke. Tadi pasti gitu, offline kita sempat cerita karakteristik orang Indonesia. Cerita Pak, jam berapa orang belanja di IKEA store, IKEA online? Ya ini menarik gitu ya. Berdasarkan statistik, justru saat kita tidur, beberapa customer kita itu belanja. Jam berapa? Jam tidur? Jam tidur lah, bisa dibayangin dari tengah malam sampai pagi gitu ya. Nah ini opportunity. Kita juga lihat trennya seperti itu kan. Jadi kita grab trennya ini opportunity. Dan just sharing ya, 99 kemarin, 0005 all promo gone. Jadi ngejar promo itu ya? Betul. Oke. Meaning apa? Ya customer bener-bener gak peduli waktu.
Gue mau beli. Oke. Promo mau gimana, begitu muncul beli. Oke. Tinggal gimana kita mengkomunikasikan di channel yang tepat, di waktu yang tepat, dan sesuai dengan dia mau. Oke, menarik. Nah sekarang Mas Paul kan enterprise gede nih, tadi 300 perusahaan gitu ya. Itu Mas Paul yang ngedrive inovasi inovasi digital maupun AI ke tiap itu, atau mereka punya tim-tim sendiri? Kira-kira apa? Bisa gambar nggak? Sentralisasi atau desentralisasi? Nah ini kembali mengenai tema sentralisasi sama desentralisasi ya. Saya lebih memilih hybrid antara sentralisasi sama desentralisasi. Kalau kita paksakan innovation cuma dari sentral, itu malah menghambat pertumbuhan. Justru kita tuh banyak pertumbuhan ini akibat adanya innovation daripada BU-BU. Jadi dia tiap BU itu mau dari mining ke banking, jadi ada saingan juga ke Maybank kan. Sampai kemudian kita ke produk kita ke e-wallet, loyalty, sampai ke otomotif, kemudian properties dan lain, juga agriculture dan juga jalan tol infrastructure. Nah, gak mungkin ada satu organisasi yang bisa memiliki segitu breadth, segitu lebar daripada pengetahuan dan segitu depth daripada pengetahuan. Ini juga kembali tentang dikotomi mengenai mau jadi generalization, mau jadi generalize atau mau jadi spesialis. Nah, di tiap-tiap BU itu ya memang mereka udah spesialis di bidangnya, mereka bisa kontribusi untuk lebih depth lagi untuk mencari inovasi yang lebih dibutuhkan. Nah dari kami mensupport mereka, membantu mereka memberikan teknologi, membantu memberikan kerjasama. Contoh aku lihat tadi sponsor kalian adalah Google Cloud, kita juga punya global contact dengan mereka. Kemudian kita juga membantu secara governance. Nah governance ini terutama adalah untuk menjaga kita. Contoh lah berapa fakta yang bisa saya kasih bahaya mengenai AI. Satu, jumlah attack dari AI sejak adanya AI hype itu udah naik 70%. Oke. Nah, itu udah mengerikan banget. Jadi AI dengan mengintegrasikan bot dan mengintegrasikan agentic AI itu mempertinggi lagi jumlah hack. Kedua, banyak kesalahan akibat hacker itu terjadi lebih dari 30% bahkan 35% akibat pegawai sendiri. Pegawainya pakai password yang salah, pakai password yang gampang, satu account dibagi-bagi berapa orang dan lainnya. Ketiga, ini yang mengerikan berikutnya adalah perkembangan AI berikutnya. AI bahkan kemana? Satu, dari nomor 3 ya. 3A, gimana tentang kualitas AI berikutnya? Kita udah dengar tentang hallucination AI, kita udah dengar collapse of AI. Collapse of AI itu simpelnya gini. Sekarang karena semua AI itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat, paling banyak datanya. Mereka ngetrain data dengan data yang dari AI lagi. Sehingga degrade kualitinya. Mungkin teman-teman yang mahasiswa sih nggak pernah nonton ya. Dulu ada film namanya Multiplication. Ceritanya adalah orang ngeklon diri sendiri terus diklon lagi supaya bisa mempercepat pekerjaannya. Yang makin diklon kualitas malah makin bodoh. Nah itu juga akan terjadi. Nah berikutnya dan terakhir yang 3C itu mengenai bagaimana AI akan mempertahankan dirinya sendiri. Ketika terjadi attack dari luar. Apakah AI akan melindungi sistem atau melindungi dirinya sendiri? Wow, menarik tuh. Nah, itu lagi kembali kita mengenai ethical AI dan gimana kita akan ngedrive AI ke depannya. Nah, AI itu menarik. AI itu chance-nya banyak banget. Tetapi challenge dan risk-nya juga banyak. Jadi kita harus hati-hati banget itu. Nah, yang tadi kan 300 BU-BU-nya boleh punya inovasi, tapi kan mereka nggak punya resource, nggak punya data scientist, nggak punya apa, itu gimana akhirnya nanti? Di Central kita memiliki namanya AI Core Competence. Ya, dia Core Competence sendiri kita memiliki lebih daripada 200 data dan core engineer untuk teknologi. Jadi mereka yang akan kita bisa support mereka, kita bantu dan kita kerjasama dengan banyak partner. Banyak partner kita name it lah. Semua perusahaan gede pasti rata-rata jadi partner kita. Mau kita ngomong tentang Microsoft dengan Azure, AWS dengan Google, bahkan Ali Cloud itu juga partner kita. Oke. Nah, Mas Hendra, kalau dari pengalaman Mas Hendra sendiri, kalau klien-klien ini kan tadi kita udah ngebahas tantangannya dia dan mungkin beberapa solusinya gitu. Kalau dari Mas Hendra dari pengalaman berinteraksi dengan klien-kliennya entity data gitu. Apa tantangannya dan kemudian apa sih yang bisa diberikan oleh entity untuk dapat kira-kira membantu mereka gitu. Iya, jadi yang remarkable dari bapak-bapak ini adalah memang benar gitu ya bahwa different industry, different company, maturity levelnya itu very different.
impress dengan Astra yang punya sebegitu banyak data scientist, kita aja nggak punya gitu kan di Indonesia. Dan memang seperti itu. Jadi challenge-nya pun untuk tiap-tiap company itu beda. Tapi yang saya bisa, kalau misalnya ada benang merahnya itu ya, yang sama semua di semua company pada waktu implementasi teknologi baru atau implementasi AI atau Gen AI, itu adalah kata-kata ini nih. We don't know what we don't know. Wah, itu nyebelin banget. Kalau udah seperti itu, kita nggak tahu datanya di mana, kita nggak tahu datanya udah bersih atau enggak, kita nggak tahu. Nah itu. Jadi bahkan tadi kan ngomongin soal orangnya gitu ya. Kita nggak tahu orangnya siapa yang bisa. Jangankan ngomongin soal jalanin AI-nya, kita nggak tahu orang siapa yang ditanyain untuk bisa kasih guardrail, untuk bisa kasih governance yang benar gitu ya. Agar jangan sampai ini AI-nya istilahnya apa? Nyeleneh gitu. Itu kita nggak tahu. Nah di situ makanya seringkali kalau cerita tentang entity data, kami pendampingan. Tentu saja mungkin dengan yang di Indonesia nggak cukup, karena entity data perusahaan yang global ada seperti Charlie gitu kan, datang dari London, atau Nakazawa-san yang datang dari US. Pendampingan. Ada subject matter yang sudah tahu duluan gitu kan, kayaknya akan lebih bertanggung jawab apabila kita lakukan A, B, C, D sebelum melakukan itu. Itu sih. Tapi we don't know what we don't know itu dalam. Oke, mungkin ya waktunya juga udah mulai mau habis. Jadi mungkin sekarang aku mungkin nanya satu-satu gitu. Dari journey-nya memanfaatkan AI, apa sih lesson learn-nya dan apa ya, bukan nasihat kali ya, masukan kepada teman-teman di sini gitu ketika mereka mempelajari AI, apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin saya kira dari Pak Charles. Sure. Mungkin 2 poin kali ya kalau dari saya. Yang pertama adalah AI, Gen AI, they're great. They really can make our life easier in a way. So that's the great news. That's a good news gitu ya. Tapi second point yang tadi saya sempat singgung juga sebetulnya. Again, at the end of the day, it's just a tool. Balik tadi yang Pak Sigit juga sempat bilang gitu ya, kalau di board meeting, pertanyaan pertama bukan AI bisa ngapain, tapi balik lagi masalahnya apa yang mau kita solve gitu kan. Nah, AI is just a tool, dan yang saya tekankan sekali di sini adalah the human aspect behind it. Kita bisa pakai AI sebagai, kalau pesawat ilustrasinya co-pilot, tapi kita tetap harus menjadi pilotnya. We are still be the one who's driving it gitu ya. Karena kalau kita nggak melakukan itu, apa yang dikeluarkan oleh AI sendiri itu belum tentu benar. Ini agak share sedikit juga ya, di luar konteks digital. Tadi Mas Wisnu sempat bilang saya hobi lari, benar. Saking fanatiknya saya suka lari maraton, sampai saya sendiri ngambil certified coach pelari. Lebih untuk mendalamin ilmunya sendiri gitu ya. Setelah saya mendalamin, satu hari saya iseng, ChatGPT, coba bikinin program lari untuk orang usia segini, pengalaman segini gitu ya. Keluar tuh gitu kan. Setelah saya baca, waduh ini kalau betulan orang awam nulis gini, terus ngikutin programnya, saya yakin dalam sebulan orang itu bakal cedera. So the thing adalah, balik lagi poin saya. The human aspect should be there. Should be the most important thing in order for us able to use it properly. Di situ. Oke. Mas Sigit? Oke, saya mau nambahin aja nih, terutama untuk adik-adik yang masih kuliah nih. Karena pada saat saya roadshow ke kampus-kampus, pasti pertanyaannya, terus kayak nanti kerja apa kalau semua diambil oleh AI? Pasti itu semua saat saya roadshow ke kampus seperti itu. Saya hanya elaborate dari yang Mas Charles tadi bilang. AI is a tools. It's a good tools, tetapi kalian harus punya design thinkingnya. That's the most important thing. Contoh paling simple ya, skripsi. Sekarang skripsi pasti pada mikirnya semua pakai ChatGPT. Jangan salah, ada tool scoring AI. Untuk meng-counterback itu. Kenapa? Karena di dunia education, kita nggak mau teman-teman yang kuliah ini akhirnya tidak punya design thinking.
dengan pakai ChatGPT semuanya, semua tugas kuliah selesai, tapi nanti skripsi jangan harap. Karena dosen pasti menggunakan tools AI detector. Dan itu ada sekian persen yang ke-detect. Dan itu balik lagi, kenapa dibuat tools itu? Karena di dunia edukasi punya design thinking bahwa saya tidak boleh membiarkan mahasiswa untuk tidak mempunyai thinking yang baik. Dan ini juga berlaku untuk di dunia pekerjaan. ChatGPT, saya bikin competence profile, bikin business case, saya pakai ChatGPT. Tapi begitu saya nggak baca, saya diketawain langsung sama presiden director saya gitu. Dan dia akan langsung tahu bahwa lo pakai ChatGPT ya. Gitu ya. Dari yang harus saya kerjakan 2 jam untuk mikir apa yang saya mau tulis dan segala macam, saya cukup setengah jam dengan mengambil referensi AI plus design thinking saya taruh. Mulai dari bagaimana saya menulis yang benar kepada ChatGPT supaya keluar narasi yang saya mau. Gitu ya contohnya ya. Lalu dari narasi yang itu kita sesuaikan dengan bisnis problem yang ada. Apakah itu cocok atau enggak? Kalau enggak cocok kita desain lagi. Nah, pekerjaan yang seperti ini akan abadi buat teman-teman yang masih kuliah nih. Yang tidak abadi adalah yang sifatnya repetitif. Sesuatu yang bisa diformulakan. Forget it, jangan ambil ke arah sana. Tapi sesuatu yang sifatnya design, thinking, sesuatu yang sifatnya gimana kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik. That you need to keep on it. Oke. Berarti kira-kira people tadi juga design thinking. Paul, kira-kira apa tuh yang bisa lesson learn dari perjalanan Astra mengadopsi AI dan apa mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman? Mungkin dibagi 2. Yang pertama untuk perusahaan ya. Pertama prioritization, gimana kalian bikin business plan kalian sesuai dengan teknologi. Dan atau bagaimana kalian bisa mengintegrasikan teknologi dengan business plan yang ada. Jangan sampai terbawa arus. Jadi gimana kita mempersiapkan diri. Kedua, bagaimana kita bisa mengcodify ataupun bisa membuat leapfrog terhadap perusahaan kita. Sehingga sesuatu yang sangat spesial mengenai perusahaan kita itu bisa kita guard dan kita jaga untuk menjadi core competence kita untuk menghadapi kompetitor yang akan makin lebih cepat lagi. Itu buat perusahaan. Buat kitanya sendiri sebagai manusia, pertama adalah kita mau jadi user doang, cuma pengguna ChatGPT, atau mau jadi modifier ataupun daripada yang mendefine future daripada AI. Kalau cuma jadi user doang, Indonesia kelihatan sebagai pengguna user AI tinggi banget. Tapi apakah Indonesia benar-benar menjadi modifier ataupun ikut define daripada future AI sedikit sekali. Jadi ngelihat angkanya itu juga harus statistiknya hati-hati. Kedua, untuk kita sendiri adalah kitanya mau berubah enggak untuk belajar lebih baik lagi. Simpelnya gini, kalau ojek offline aja bisa belajar menjadi ojek online, apa sih yang membatasi mahasiswa-mahasiswa yang kalian punya akses terhadap teknologi, terhadap pendidikan untuk lebih baik lagi? Pekerjaan itu akan selalu ada kok. Karena value of money harus selalu berkembang. Cuma pekerjaannya akan berubah dalam bentuk apa. Oke, yang pinter banget ya. Dari kuliah dulu juga kelihatan pinternya emang. Dia lulus 3,5 tahun, saya 5 tahun, kelihatan beda level. Mas Wisnu, saya boleh tambahin satu lagi? Oke, boleh silakan. Dari tadi kan kita udah ngomongin AI is great things, etc. gitu ya. Just to share, Harvard tuh baru ngeluarin hasil research. Dari orang-orang yang sering menggunakan Gen AI dan yang enggak. Tapi yang menggunakan Gen AI ini kebanyakan exactly yang tadi Mas Sigit bilang. Yang gak pakai design thinking lagi pokoknya make aja gitu ya. Itu ternyata impact-nya negatif. Jadi teman-teman yang kecanduan ngobrol sama ChatGPT hati-hati. Creativity-nya tuh menurun. Menurun, betul. Karena gak mikir lagi. Okay. Main nulis, main percaya aja gitu kan. Ya. So be cautious. Oke. Pak Hendra sebagai penutup Pak, kira-kira apa Ibu, penasihat ya, saran bagi teman-teman yang mau implementasi AI. Saya merangkum aja ya, kalau boleh dirangkum sih ada satu kata yang terpikir gitu namanya discernment. Jadi any technology, any new technology, especially yang very very disruptive, itu kita sebagai manusia we have to discern. Jadi discernment itu benar-benar bisa membedakan mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Mana yang harus dilakukan, mana yang belum boleh dilakukan. Sama mungkin
kita belajar dari misalnya media sosial gitu itu, baik atau enggak. Nah itu balik lagi discernment kita seperti apa. Jadi sekarang kalau boleh dibilang AI, jangan dipikir AI itu bisa apa gitu ya. Tapi lebih ke arah AI itu what AI should do for us. Gitu. Jadi bukan what's possible anymore, udah enggak sih. Oke. Begitu Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Terima Karena kasih. waktunya sudah habis, mungkin kita harus tutup sesi diskusi ini. Sekali lagi terima kasih atas sharing teman-teman. Semoga tadi 3 pertanyaan pertama terjawab ya tadi. Apa yang bisa dimanfaatkan tadi kira-kira dari IKEA, dari Maybank dan juga Asa udah nyebutin kira-kira berapa use case-nya. Tapi tadi lesson-nya apa? Yang kita harus menebalkan orangnya dulu gitu. Karena sekali lagi AI hanya tools gitu ya. Itu aja mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Tepuk tangan buat para panelis. Dan tentu saja sebagai penjaga galau Anda harus mendengar pantun terakhir saya. Pada senja di ujung pelangi, kutitip doa agar kita selalu bersama. Sekian sesi diskusi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.